Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pratiwi Pakaya, NIM 911421138. Saya dari kelas F konsentrasi akuntansi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar evaluasi pendidikan. Materi saya yang pertama yaitu fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. Terbagi menjadi dua, yaitu fungsi sumatif, yaitu fungsi untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya fungsi formatif, untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Yang ketiga fungsi rasional, yaitu fungsi sebagai dasar untuk membentuk perencanaan kegiatan pembelajaran berikutnya. Keempat fungsi seleksi, untuk menyeleksi siswa ke tahap berikutnya, misalnya menentukan kenaikan kelas. Yang kelima fungsi diagnostik evaluasi, berfungsi untuk mengetahui kelemahan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan penyebabnya. Selanjutnya fungsi penetapan hasil evaluasi, nantinya dijadikan acuan oleh guru untuk menentukan siswa yang berhak menjadi juara kelas. Tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama, tujuan umum dijelaskan bahwa tujuan evaluasi pendidikan adalah bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan kurikuler, serta bertujuan untuk mengukur nilai, tingkat efektif mengajar dan metode yang telah diterapkan oleh pendidik dalam proses pendidikan. Selanjutnya, tujuan khusus. Bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program pendidikan atau mengumpulkan sikap untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi, serta bertujuan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan proses pendidikan. Materi kedua yaitu prinsip-prinsip dalam penilaian. Prinsip dalam penilaian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan hasil pengukuran yang komprehensif. Dan yang kedua, penilaian hendaknya merupakan bagian integral dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan pengajar. Dan yang terakhir yaitu penilaian harus bersifat komparabel. Materi ketiga yaitu sasaran dan objek penilaian. Aspek kepribadian. Pada dasarnya jiwa manusia dibedakan menjadi dua aspek, yakni aspek kemampuan ability dan aspek kepribadian personality. Aspek kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap, dan motivasi. Aspek afektif berhubungan dengan sikap dan minat atau motivasi siswa untuk membaca, misalnya sikap positif terhadap kegiatan membaca atau sebaliknya, gemar membaca, malas membaca, dan lain-lain. Selanjutnya aspek kognitif. Dalam berhitung dapat diartikan aktivitas kognitif dalam memahami hitungan secara tepat dan kritis. Aktivitas ini sering disebut sebagai kemampuan membaca atau lebih khusus disebut sebagai kemampuan kognisi. Selanjutnya aspek psikomotorik, berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan berhitung, aktivitas fisik pada saat berhitung. Materi keempat yaitu alat-alat evaluasi pendidikan. Alat evaluasi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Untuk teknik non-tes terbagi menjadi pengamatan, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sosiometri. Sedangkan untuk teknik tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Materi kelima yaitu tes evaluasi. Untuk tes evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu tes standar dan tes buatan guru. Tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batas waktu yang sama pula. Sedangkan tes buatan guru yaitu tes yang disusun oleh seorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam menyusun tes, atau mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat menyusun teks secara baik, menguji cobakan, melakukan analisis sehingga validitas dan reliabilitas belum dapat dipertanggungjawabkan. Teknik penyusunan tes hasil belajar. Yang keenam, teknik penyusunan tes hasil belajar.
Teknik penyusunan teks hasil belajar terbagi menjadi 3, yaitu teknik pelaksanaan tes tertulis, teknik pelaksanaan tes lisan, dan teknik pelaksanaan teks perbuatan. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.